Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Eltonji dengan NIM 2110 12038, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas statistika pendidikan yang membahas tentang contoh analisis jalur. Ya, contoh soalnya itu dia membahas tentang analisis jalur yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Nah, jadi contoh daripada analisis jalur itu bisa teman-teman lihat di gambar di bawah ini ya, yang mana berdasarkan gambar di atas dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur. Nah, yang pertama itu ada pengaruh gaya kepemimpinan yang ditandai dengan X1 dan lingkungan kerja itu ditandai dengan X2. Kemudian terhadap motivasi itu ditandai dengan huruf Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru itu ditandai dengan huruf Z. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya. Sementara untuk hipotesis yang ada di uji antara lain itu bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian langkah-langkah menguji analisis jalur dengan SPSS. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus membuka dulu program SPSS versi 25 atau tulis lingkungan atau versi berapa yang Anda miliki. Nah, kemudian klik variabel view. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya gambar di bawah, dan isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk yang ada di bawah ini. Nah, jadi ada petunjuk yang kolom pertama itu ada kolom nama, itu diisi dengan X1, X2, Y, dan Z. Nah, kemudian yang kedua, kolom label untuk X1 itu ditulis gaya kepemimpinan, sama seperti apa yang ada di gambar ya, gambar yang ada di bawah. Nah, kemudian kolom tipe with decimal flu missing columns and mensur biarkan tetap the file atau tidak perlu kita ubah karena sudah otomatis ya. Kemudian langkah yang kedua itu kita masuk ke data view. Nah, di sini data view diisikan data sesuai nama variabel penelitian. Nah, jadi X1 kan ya, X1 itu dia kan ditandai dengan gaya kepemimpinan. Di situ nilainya ada 40, 41, 42 sama seperti yang X2, Y, dan Z. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Kemudian yang ketiga, nah, jika data itu sudah tertulis benar, maka langkah berikutnya kita klik menu analisis regulation. Nah, itu ada tandanya ya. Nah, maka akan muncul kotak dialog linear regulation. Nah, selanjutnya klik gaya kepemimpinan dan lingkungan kinerja, masuk pada kolom independen. Nah, kemudian klik motivasi pada kolom dependen. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya gambar di bawah. Nah, kemudian langkah yang keempat, nah, jika sudah dirasa benar sesuai dengan langkah-langkah di atas, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul output SPSS atau bisa disebut dengan output regresi mode 1. Nah, ini muncul ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian langkah yang kelima itu pembuatan registrasi model 2. Nah, dengan cara yang semakin kita klik menu ya, yang sama ya seperti langkah yang keempat, kita klik menu lagi, masuk ke analisis regulation linear. Nah, itu akan muncul kotak dialog ya, akan muncul teman-teman kotak dialog. Nah, kemudian kita klik reset untuk mengeluarkan semua variabel. Nah, selanjutnya klik gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi Y pada kotak independen atau S. Nah, kemudian klik kinerja guru atau Z pada kotak independen. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir itu kita klik OK. Maka akan keluar output daripada data-data yang kita sudah masukkan di SPSS. Nah, mungkin hanya sesingkat itu yang dapat saya jelaskan tentang contoh daripada analisis jalur ya, sekaligus cara pengerjaannya menggunakan SPSS. Semoga teman-teman bisa memahami, semoga video ini bisa menambah referensi dan bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.